Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alun Dianita Pratiwi. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai ringkasan eksekutif perusahaan. Nama perusahaan kami ialah Digital Printing yang bergerak di bidang jasa percetakan yang beralamatkan di Jalan Edelweiss, nomor 212 Yogyakarta. Perusahaan ini mulai berdiri pada tanggal 1 Januari 2020. Kemudian yang kedua adalah latar belakang kami mendirikan perusahaan digital printing. Salah satu faktornya ialah karena tingkat pengangguran di Indonesia yang tinggi, sehingga mendorong kami untuk membangun perusahaan tersebut untuk membantu orang-orang yang memang memiliki keahlian di bidang tersebut mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran sendiri terdiri dari analisis potensi pasar, analisis persaingan, analisis target market share, serta analisis strategi untuk mencapai target market share tersebut. Yang pertama ialah analisis potensi pasar yang terdiri dari permintaan dan penawaran. Proses permintaan pasar diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu juga dengan penawaran yang dilihat dari volume produksinya. Yang kedua adalah analisis persaingan. Nah, untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan pesaing lainnya, maka perlu memikirkan strategi dan konsep yang memiliki ciri khas tersendiri sehingga dapat menciptakan diferensiasi di antara para pesaing. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis target market share. Di sini kita asumsikan bahwa penjualan perusahaan sebesar 5,5 miliar dan penjualan industri sebesar 7 miliar, sehingga akan kita dapatkan analisis target market share kita sebesar 79%. Kemudian yang terakhir adalah analisis strategi untuk mencapai target market share. Yang pertama bisa dengan cara analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang akan datang pada perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah dengan strategi bersaing. Nah, perlunya kita memikirkan bagaimana cara perusahaan untuk mendapatkan hati para konsumennya, bisa dengan cara penentuan logo dan penetapan merek. Selain itu bisa dengan cara menggunakan strategi segmenting, targeting, serta positioning. Kemudian yang terakhir adalah bauran produk yang terdiri dari produk, place atau tempat, promotion atau distribusi, dan price harga. Perkenalkan, nama saya Dita Fauzia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang aspek teknis dan teknologi. Dalam aspek teknis dan teknologi, kita akan membahas beberapa analisis. Yang pertama yaitu analisis lokasi bisnis. Dalam analisis lokasi bisnis ini, kita mempertimbangkan dua hal, yaitu akan lingkungan dan lokasi kantor pemasarannya. Karena kami ingin kantor kami dekat dengan pemasarannya. Yang kedua yaitu lokasi kantor pemasaran. Karena kami ingin dekat dengan pemasaran, maka kami mendirikan usaha di dekat jalan raya dan terutama di tempat-tempat seperti sekolah, universitas, dan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan rekreasi, perusahaan ternama, kantor, dan sebagainya. Analisis yang kedua yaitu analisis sumber dan ketersediaan bahan baku. Di sini kita menggunakan rencana kualitas produk. Nah, dalam rencana kualitas produk kita mempunyai 7 hal. Yang pertama yaitu performance, yang kedua reliability, yang ketiga convenience, yang keempat durability, yang kelima serviceability, dan yang keenam aesthetic, dan yang terakhir yaitu fit and finish. Yang ketiga yaitu analisis persediaan bahan baku. Di sini kita akan membahas manajemen persediaannya, pengawasan kualitasnya, dan perbaikan kualitasnya. Yang pertama yaitu manajemen persediaan. Jadi persediaan di gudang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang sudah diperhitungkan dalam satu harinya. Yang kedua yaitu pengawasan kualitas. Di sini ada dua perencanaan atau pengendalian, yaitu perencanaan kualitas barang dan pengendalian kualitas. Yang pertama yaitu perencanaan kualitas barang, di mana bahan yang akan dicetak memiliki kualitas yang baik. Karena setelah pemasok datang, kami langsung mengecek bahan yang disetorkan oleh pemasok tersebut ada yang rusak atau tidak. Dan yang kedua yaitu pengendalian kualitas, di mana kami selalu mengevaluasi barang yang kami cetak dengan pengecekan yang ada berupa produk rusak setelah cetak. Yang ketiga yaitu perbaikan kualitas, di mana setiap akhir bulan kami melakukan perbaikan baik dari segi kualitas produknya maupun bahan cetakan, baik karyawan, mesin maupun infrastrukturnya. Ini dilakukan agar percetakan kami lebih membangun loyalitas dari pelanggan.
Analisis selanjutnya yaitu proses produksi. Di sini kami memproduksi dua bahan, yaitu bahan A3, yaitu berupa kertas dan bahan banner. Jadi untuk proses produksi semuanya sama, dari admin ke admin cetak langsung ke bagasi penyimpanan barang dan diambil oleh konsumen. Nah, perbedaan di sini kita mempunyai dua admin percetakan, yaitu percetakan A3 dengan banner. Analisis yang selanjutnya yaitu analisis luas dan kapasitas produksi. Nah, kami memiliki mesin yang berbeda-beda dan berbeda pula fungsinya serta berbeda kapasitasnya. Untuk percetakan A3, kami menggunakan mesin Canon C650 dengan kapasitas yaitu 780 ppm dalam 12 jam mesinnya dan 65 ppm dalam setiap 1 jam mesinnya. Dengan menggunakan mesin printer Infinity Exovolent adalah mesin pencetak stiker baik promo maupun vinil. Di sini kapasitas mesinnya yaitu 240 meter persegi dalam 12 jam mesinnya dan dalam 1 jam mesinnya yaitu 20 meter persegi. Untuk mesin Infinity Seiko memiliki kapasitas 260 meter persegi dalam 12 jam mesinnya dan dalam 1 jam mesinnya yaitu 25 meter persegi. Yang keenam yaitu analisis layout tempat usaha. Di sini saya akan menggambarkan bagaimana bentuk dari tempat usaha kami, yaitu digital printing. Analisis yang terakhir yaitu analisis perlengkapan dan teknologi yang digunakan. Jadi yang pertama yaitu pemilihan teknologi. Kami menggunakan teknologi yang tepat guna dengan mesin percetakan terbaru, baik dari komputernya, baik dari printer, mesin laminasi, mesin cetak banner, dan sebagainya, sehingga kami menekankan kualitas dalam percetakan kami. Yang kedua yaitu perlengkapan yang kami butuhkan, yaitu satu printer Canon C650 sebanyak 3 unit. Yang kedua komputer Asus untuk bagian admin sebanyak 5 unit, dan komputer Lenovo untuk bagian cetak 3 unit, dan printer Infinity Exovolent 2 unit, dan terakhir printer Infinity Seiko 2 unit. Saya, Sindiarni Fira Agatha, akan melanjutkan mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek di perusahaan kami setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dan libur di hari Minggu dan hari libur besar lainnya. Kami juga mempunyai toleransi minimal 15 menit keterlambatan masuk kerja. Yang kedua ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Digital printing membutuhkan karyawan yang kompeten dalam urusan percetakan, seperti dia harus bisa menuliskan, harus bisa menggunakan komputer atau printer, dan bisa mengedit yang diperlukan. Saat ini digital printing mempunyai 11 karyawan, minimal SMA atau SMK untuk karyawan biasa dan minimal S1 untuk posisi manajer. Yang ketiga ada analisis perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada rekrutmen. Kami merekrut sebanyak-banyaknya calon karyawan. Kita tidak melihat dari gender, dari ras maupun agama. Yang kedua seleksi. Kita melakukan tes dan wawancara untuk melihat kemampuan calon tenaga kerja. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Kita memberikan kemampuan yang lebih untuk karyawan agar nantinya yang dikerjakan karyawan itu hasilnya maksimal. Yang selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu kita menetapkan standar kerja, terus kita mengomunikasikan standar kerja di depan karyawan semua, terus kita membandingkan kerja nyata dengan standar yang telah kita buat. Yang selanjutnya ada pemutusan kerja. Pemutusan kerja itu terjadi apabila pekerja itu meninggal dunia, terus kontraknya habis atau dia mengundurkan diri. Yang selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan itu digital printing selalu berupaya menjadi perusahaan percetakan yang handal, terpercaya, dan berdaya saing tinggi, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan meningkatkan produktivitas untuk kemajuan perusahaan. Dan visi perusahaan yang pertama kita responsif dalam memberikan jasa, yang kedua kita menjalin hubungan dengan pihak luar atau mitra usaha, kita memberikan pelayanan yang baik, terus kita menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Yang selanjutnya ada analisis rencana dan struktur organisasi. Ada direktur, ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran, dan ada manajer operasi. Nah, deskripsinya, direktur itu dia memimpin perusahaan, mengawasi karyawan, dan mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua ada manajer keuangan, dia bekerja mengoperasionalkan keuangan yang ada di perusahaan. Nah, kalau manajer pemasaran dia harus mengetahui tentang pemasaran, dia harus meneliti tentang merencanakan tentang marketing research. Terus kalau manajer operasional dia harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi barang. Yang selanjutnya ada spesifikasi jabatan, itu perusahaan dia harus mampu memimpin perusahaan. Terus kalau ke manajer keuangan dia harus mengetahui tentang biaya-biaya yang ada di perusahaan. Terus kalau pemasaran tuh dia harus mempunyai banyak ide untuk melakukan pemasaran yang lebih. Operasi dia harus mengetahui tentang produk-produk yang akan dibuat. Berkaitan dengan aspek hukum. Pada aspek hukum ini terdiri dari 3 poin pembahasan, yaitu pertama pelaku bisnis, kedua perizinan usaha dan izin lainnya, yang ketiga dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Yang pertama pelaku bisnis terdiri dari 2 topik pembahasan, yaitu pertama bentuk usaha dan kedua identitas pengelola usaha. Yang pertama bentuk usaha yang kami dirikan yaitu bentuk usaha firma dengan tujuan agar semua anggota memegang tanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang perusahaan. Selain daripada itu agar lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Kedua, identitas pengelola usaha. Identitas pengelola usaha ini terdiri dari semua identitas pengelola usaha, mulai dari direktur utama sampai pada karyawan operasional. Poin kedua yaitu perizinan usaha dan izin lainnya. Yang pertama akta pendirian. Akta pendirian merupakan profil perusahaan yang dibuat oleh pendiri usaha dengan notaris dan disertai dengan saksi-saksi yang didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Kedua, nomor pokok wajib pajak, yaitu tanda pengenal atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga yaitu tanda daftar perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan, bahwa setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan bentuk usaha lainnya yang berkedudukan dan menjalankan usaha di wilayah Indonesia mewajibkan untuk mendaftarkan perusahaan ke daftar perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang, yaitu nomor induk berusaha berfungsi sebagai surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, API, dan kepabeanan. Yang keempat yaitu surat izin usaha perdagangan telah mencakup pada nomor induk berusaha. Dan yang terakhir yaitu izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2018 tentang izin lingkungan. Izin lingkungan yaitu diberikan kepada orang atau yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL. Dan poin yang terakhir yaitu dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Perusahaan yang melakukan usaha atau bisnis harus melakukan legalitas usaha sebagai bentuk dukungan dari pemerintah. Saya, Nur Amalia, akan melanjutkan presentasi dari Nur Imamah. Di sini saya akan membahas tentang aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga politik. Aspek yang pertama adalah aspek lingkungan, membahas tentang jenis limbah apa sih yang dihasilkan dan bagaimana cara penanganan. Usaha digital printing menghasilkan 2 jenis limbah. Yang pertama adalah jenis limbah padat dan juga cair. Untuk jenis limbah padatnya berupa sisa kertas, sisa kantong plastik, dan juga fleksi dan apetus untuk banner. Sedangkan untuk limbah cairnya berupa tinta yang rusak dan juga bahan pelarut.
Dan untuk penanganannya ternyata berbeda antara jenis limbah tersebut. Untuk jenis limbah padatnya maka akan dikumpulkan baru akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sedangkan untuk limbah jenis cairnya akan melakukan proses kimia terlebih dahulu kemudian baru dibuang ke tempat saluran air. Usaha Dikta Printing juga melakukan RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan dengan memantau lingkungan sekitar apakah pendirian usaha ini akan mempengaruhi atau memberi dampak terhadap lingkungan tersebut. Aspek yang kedua adalah aspek sosial. Apakah usaha ini memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar? Nah, setelah dianalisis, ternyata pendirian usaha ini akan mempermudah mahasiswa yang belajar di UTY, masyarakat sekitar maupun orang yang membutuhkan jasa percetakan, dan juga akan mengambil tenaga kerja di sekitar. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek ekonomi, yaitu apakah pendirian usaha ini memberikan dampak terhadap rencana pembangunan nasional dan seperti apa sih pemerintah dalam mendukung usaha-usaha tersebut. Dan ternyata pendirian usaha ini memberikan banyak manfaat. Yang pertama, bahwa usaha Dikta Printing ini menggunakan bahan baku dan juga tenaga kerja lokal yang berarti akan menghemat dan juga menambah devisa negara. Selanjutnya, usaha Dikta Printing ini diharapkan akan menumbuhkan usaha dari industri-industri yang lain, bisa sejenis, bisa atau pesaingnya, yang nantinya akan memberikan pendapatan nasional, menambahkan pendapatan nasional melalui pajak. Serta ternyata pemerintah memberikan banyak dukungan terhadap usaha-usaha seperti ini, seperti adanya pinjaman dengan bunga yang rendah, terus adanya permudahan dalam melakukan perizinan, dan kemudian pemerintah juga menyediakan tempat-tempat untuk melakukan pembinaan pengusaha. Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek politik, yaitu untuk melihat apakah isu-isu yang beredar akan mempengaruhi usaha tersebut. Dan ternyata jika ada isu atau peraturan pemerintah yang dibuat akan mempengaruhi dari kelancaran usaha tersebut. Jadi kesimpulannya adalah aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik ini dapat dikatakan benar dan juga berdampak positif, jadi dapat dikatakan layak. Usaha Dikta Printing ini dapat dijalankan dan dapat didirikan, tentu dengan adanya aspek-aspek dari Aspek selanjutnya adalah aspek keuangan. Di dalam aspek keuangan terdapat analisis kebutuhan investasi. Analisis kebutuhan investasi Dikta Printing berkisaran antara 5.083.075.000 rupiah. Selanjutnya adalah analisis modal kerja. Analisis modal kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama analisis biaya tetap dan analisis biaya variabel. Biaya tetap Dikta Printing berkisaran antara 351.600.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel Dikta Printing berkisaran antara 229.500.000 rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada biaya praoperasional. Biaya praoperasional dibagi menjadi tiga. Yang pertama biaya studi kelayakan, biaya pemasaran, dan biaya perizinan. Biaya studi kelayakan Dikta Printing berkisaran antara 8 juta. Biaya periklanan Dikta Printing berkisaran antara 700.000 dan biaya perizinan Dikta Printing berkisaran antara 6 juta. Selanjutnya ada analisis struktur permodalan. Permodalan di Dikta Printing dibagi menjadi tiga. Yang pertama modal sendiri, investor, dan biaya utang. Jumlah dari modal sama dengan jumlah dari investasi. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi Dikta Printing pada tahun 2020 sebesar 5.209.024.000 rupiah. Untuk laporan laba rugi tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat di slide berikut. Selanjutnya adalah arus kas. Arus kas Dikta Printing pada tahun 2020 sebesar 5.222.224.000 rupiah. Dan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 bisa dilihat. Selanjutnya adalah analisis kelayakan keuangan. Analisis kelayakan keuangan yang pertama adalah net present value. NPV Dikta Printing sebesar 3.256.156.822,4 rupiah. Kedua adalah payback period. Payback period Dikta
digital printing berkisaran antara 1,9 tahun, yang artinya digital printing dapat mengembalikan modalnya dalam kurun waktu 1,9 tahun saja. Selanjutnya adalah profitability index. Profitability index digital printing berkisaran antara 1,63, yang berarti lebih dari 1, maka digital printing dianggap layak. Selanjutnya adalah return on investment. Return on investment tahun 2020 adalah 8,2%, tahun 2022 adalah 19%, tahun 2023 adalah 7%, tahun 2024 adalah 44%, dan tahun 2024 adalah 30%.